Shalom para mahasiswa yang tergabung di dalam jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama memasuki tahun ini dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Tahun yang lalu penuh tantangan, tahun ini juga penuh tantangan. Tetapi jangan takut, ada berkat Tuhan yang membuat kita berhasil di tahun ini. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau, tidak mengalami panas terik, yang tidak takut akan tahun kering, dan dia tetap berbuah. Kalau saudara hari ini beribadah bersama, maka ada berkat Tuhan turun atas studi, atas masa depan saudara. Jangan takut, karena janji Tuhan pasti digenapi. Dan ketika saudara beribadah bersama, inilah adalah wujud sebuah ekspresi kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama, ada berkat Tuhan ekstra buat saudara semua. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara-saudara seiman, rukun duduk bersama. Hari ini kita bersatu, menyatukan hati, menyembah Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan Tuhan atas hidup kita. Dan di sanalah ada berkat Tuhan mengalir. Saya percaya ada masa depan yang baik, karena saudara-saudara semua dipersiapkan untuk pekerjaan baik di negeri ini. Bukan hanya untuk berhasil dalam studi dan karir saudara, tapi menjadi terang. Hari-hari ini kita masih melihat ada tantangan untuk kesetaraan, untuk peran anak-anak Tuhan lebih diakui di bangsa ini. Bangkitlah menjadi teranglah, dan terus berjejaring di dalam jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom JPMKI. Shalom. Kami menyapa untuk semua teman-teman PMK yang berada di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita mengenal satu sama lain dengan mengisi kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini, biar Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Kau megah bagiku.
Shalom JPMKI, Happy New Year 2021. Semoga di tahun ini kita semakin diberkati dan semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. God bless you. Halo teman-teman JPMKI, Happy New Year! Semoga di tahun 2021 ini kita semua dapat menjadi lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Semoga kita semua dapat semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Dan semoga apapun yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita semua dapat terwujud di tahun ini. Juga semoga pandemi yang sedang melanda Indonesia ini dapat segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2021 untuk JPMKI. Semoga di tahun ini kita bisa sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan dan bersatu untuk mendoakan Indonesia yang lebih baik. Serta semoga keadaan pandemi saat ini cepat selesai dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2021 untuk JPMKI. Semoga di tahun ini kita bisa lebih mengenal Tuhan dan bersama-sama kita mendoakan bangsa negara Indonesia menjadi lebih baik dan keadaan pandemi saat ini menjadi kembali normal. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan JPMKI, dan kami juga mengajak untuk teman-teman yang rindu untuk melayani dalam ibadah JPMKI untuk dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. Saudara sekalian, Shalom. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan yang memberikan kepada kita firman, Tuhan juga yang memberikan kepada kita anugerah untuk terus-menerus menggali dan memahami firman, terutama di dalam konteks dari kita sekalian, terutama saudara ya, di dalam belajar mengajar, di dalam dunia kampus. Kita ingin mengerti bagaimana kitab suci memberikan fondasi dan juga arah pandang yang terus-menerus diperbarui bagi kita. Nah, itu sebabnya selain kita membaca kitab suci yang Tuhan sudah wahyukan, kita juga terus-menerus mendengarkan suara Tuhan melalui khotbah yang dibagikan untuk menjelaskan kitab suci. Itu sebabnya kita mohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan berkenan memimpin, memberikan firman-Nya kepada kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, supaya setiap pengertian dari kitab suci boleh kami pahami dengan benar. Biar Tuhan yang tolong sehingga hamba-Mu yang tidak layak boleh menyampaikan firman kepada setiap kami, dan setiap kami boleh menikmati kebenarannya oleh karena anugerah Tuhan. Pimpinlah kami di dalam kondisi saat ini di mana kami mengalami pandemi dan juga kami terus-menerus diingatkan akan panggilan kami di dalam studi dan di dalam menjalankan kehendak-Mu di bumi. Biarlah Tuhan mampukan kami mempunyai keseimbangan, pengertian yang tepat, dan tanggung jawab melalui apa yang Tuhan mau bagikan lewat firman-Mu pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saya ingin kita sama-sama membaca di dalam ayat yang ke-26, Roma 8 ayat 26, sampai dengan ayat yang ke-30, Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, ayat-ayat ini saya mau pakai untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita sebagai orang-orang di dalam dunia studi, di dalam higher learning, baik saudara dosen ataupun saudara adalah seorang mahasiswa, memahami panggilan Tuhan di dalam setiap situasi. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Mengapa kita ada di dalam bidang yang kita geluti sekarang? Apakah saya mempunyai iman Kristen hanya untuk membuat saya kenal Tuhan dan nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan Dia pada waktunya? Atau saya punya panggilan saat ini juga? Apakah iman Kristen membawa saya diselamatkan? Tentu. Apakah iman Kristen membawa saya kepada kejelasan hidup? Tentu. Saudara dan saya memiliki panggilan dari Tuhan supaya kita bisa menjalankannya di dalam hidup. Dan ini panggilan yang sangat mulia. Alkitab menyatakan panggilan yang tidak bersifat reduktif. Apa maksudnya bersifat reduktif? Maksudnya bersifat reduktif adalah kita memahami sesuatu hanya di dalam sisi yang sangat dangkal, yang cuma satu atau dua sudut pandang, dan yang sangat kurang reflektif. Ini membuat apa yang kita pahami menjadi sangat dangkal, dan akhirnya kita paham dengan cara yang salah. Tapi saudara, kebenaran kitab suci tidak seperti itu. Kebenaran kitab suci dibagikan dengan cara yang limpah. Saudara bisa melihat ada begitu banyak kisah di dalam kitab suci. Ada begitu banyak penjelasan. Ada begitu banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Ada begitu banyak situasi. Ada begitu banyak genre, cara tulis, atau metode di dalam menyampaikan seni, kebenaran, dan juga pesan dari kitab suci. Ada begitu banyak hal disampaikan. Begitu banyak pengajaran, begitu banyak aliran dan tradisi yang satu, tetapi ada begitu banyak cara mengekspresikannya. Nah, ini yang orang Kristen harus tahu. Orang Kristen tidak bisa memahami cara hidup dari dunia dan hanya memahami nanti setelah mati kemana dari Alkitab. Alkitab bukan hanya bicara tentang kehidupan setelah kematian. Alkitab berbicara juga tentang kehidupan setelah kematian yang sudah dibawa sekarang, yang saudara nikmati sekarang. Karena pengertian tentang hidup harus diluruskan oleh Tuhan sendiri. Setelah manusia yang jatuh dalam dosa gagal memahaminya dengan cara Tuhan. Banyak orang hidup di dunia tapi bukan dengan cara Tuhan. Kenapa mereka tidak hidup dengan cara Tuhan? Karena mereka tidak paham hidup dari sudut pandang Tuhan. Pemahaman yang salah dari pikiran manusia yang sudah jatuh dalam dosa membuat kita coba cari tahu arti hidup tanpa perlu melibatkan firman Allah di dalamnya. Dari mana tahu tentang nilai hidup? Oh ya, dari tradisiku, dari papa mama, dari komunitasku, dari orang-orang sekelilingku, dari iklan di TV, dari semua gembar-gembor dunia dan media yang nyatakan kepada saya makna hidup. Bisakah kita mengerti dengan benar makna hidup dari hal-hal itu? Tidak, ada bias yang membuat kita salah mengerti. Lalu bagaimana aku bisa mengerti bagaimana lihat hidup? Hanya ketika kita memahaminya dari sudut pandang Tuhan. Dan ini pemahaman yang hanya mungkin dapat dari firman. Nah, itulah sebabnya kalau kita sudah menjadi Kristen, kita mesti bergumul tentang apa yang firman Tuhan sajikan di dalam segala kelimpahannya tentang hidup. Mau tahu hidup? Jangan reduktif. Jangan pahami hidup hanya di dalam sisi yang dangkal sekali. Kalau ditanya, mengapa manusia hidup? Apa yang mau dicapai dari hidupnya? Orang dunia dengan gampang mengatakan, oh, tujuan manusia hidup untuk senang. Yang penting happy. Mari kita ukur indeks kebahagiaan. Kenapa bahagia? Saudara, ini sesuatu yang manusia dunia pikirkan. Pokoknya saya bahagia, saya senang, itulah hidup. Kalau hidup kurang bahagia, kurang senang, itu tidak hidup. Saya hidup untuk bahagia, untuk senang. Tapi saudara, ketika ditanya lagi, bahagia dan senang itu apa ya? Banyak orang tidak bisa mengerti. Banyak orang tersesat di dalam pengertian yang salah, tapi tidak sadar dia salah. Karena belum ditantang untuk memberikan penjelasan dengan seakurat mungkin. Ketika saudara ditanya, apa itu Kristen? Saudara mengatakan, percaya kepada Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan dan Juru Selamatku. Jelaskan arti Tuhan, jelaskan arti Juru Selamat. Saudara berusaha jelaskan, baru sadar. Saudara tidak punya kemampuan cukup, karena saudara tidak punya pengetahuan cukup tentang ketuhanan Tuhan dan Yesus sebagai Juru Selamat.
Dan ketika kita kutip ajaran umum, oh Tuhan berarti dia menguasai segala sesuatu. Juru selamat berarti dia menyerahkan dirinya untuk aku. Itu pun kita tidak pahami dari konten Alkitab. Kita sering kali memahami dengan salah, terlalu dangkal. Juru selamat maksudnya, iya pokoknya kalau saya percaya dia, saya luput dari neraka, lalu masuk surga. Apakah hidup hanya untuk menghindari neraka dan masuk surga? Apakah hidup hanya untuk lari dari hukuman Tuhan dan mendapatkan bahagia besar yang dia berikan? Apakah itu saja yang dibahas oleh Alkitab? Kalau iya, saya ingin tahu di mana ayatnya. Bisakah saudara mendapatkan dengan gampang ayat itu? Lalu saudara coba gali ayat itu dari seluruh pemikiran dari surat atau kitab di mana ayat itu berada. Dan saudara akan menyadari pengertian yang saudara pikir benar ternyata tidak mendapat tempat yang utama di dalam Alkitab. Alkitab banyak bahas tentang Allah dan kerajaannya. Alkitab banyak bahas tentang Allah dan keadilannya. Alkitab banyak bahas tentang Allah dan perjanjiannya. Alkitab banyak bahas tentang Allah dan orang-orang yang benar karena dibenarkan oleh Dia. Alkitab banyak bahas tentang belas kasihan, banyak membahas tentang bagaimana hidup beribadah kepada Tuhan. Seluruh aspek ini penting sekali. Maka mari gumulkan baik-baik tentang hidup. Mengapa saya hidup? Dan ketika saudara sadar bahwa Alkitab memberikan definisi yang lain, penjelasan yang beda tentang hidup dari dunia ini. Dunia mengatakan apa tentang hidup? Dunia mengatakan, oh yang penting kamu senang. Tapi dunia tidak bisa memberikan definisi tentang senang. Apa itu senang? Bolehkah aku senang di atas penderitaan orang lain? Saya senang karena saya ambil hak orang lain, lalu saya mendapatkan kelimpahan dari yang saya mau. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa, berarti yang paling penting bukan senang. Saya harus mengekang kesenanganku, dan saya harus berbagi dunia ini dengan orang lain. Untuk hidup dengan mereka di dalam keadaan adil dan baik, baru saya bisa menjalankan hidup yang pantas. Oh jadi ada pantas, ada juga senang. Mana lebih penting? Hidup senang atau hidup pantas? Hidup sebagaimana seharusnya. Hidup sopan, hidup mengekang diri, hidup dengan baik dan benar. Mana lebih penting? Orang mulai pikir, oh iya juga ya. Yang lebih penting bukan cuma senang, tapi apakah saya hidup dengan cara pantas? Maka saudara, apa itu senang? Dunia ini memberikan banyak sekali jawaban yang satu sama lain bisa kontradiksi. Tetapi Alkitab mengatakan kesenangan sejati adalah menjadi manusia di dalam segala kelimpahannya lewat bentukan dari Tuhan di dalam komunitas. Saudara perlu komunitas dan saudara perlu Tuhan. Tuhan membentuk saudara di dalam komunitasnya, di dalam anugerahnya, di dalam firman-Nya untuk menjadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan. Nah ini perlu kita tahu. Manusia disebut baik karena dia berfungsi as a human being, sebagai manusia. Tapi sebagai manusia harus lakukan apa? Harus dibentuk seperti apa? Itu kita tahu dari mana ya? Apakah kita bisa tahu itu dengan berbagi teori? Oh menurutku manusia adalah seperti ini. Lalu orang lain mengatakan, oh manusia seperti ini. Semua saling berdebat tentang pengertian manusia. Manusia itu makhluk yang hanya bisa kenal diri kalau dia belajar keluar dari dirinya. Saudara mau tahu wajah saudara? Saudara harus lihat informasi atau bayangan saudara dari luar diri saudara. Saudara lihat cermin. Waktu saudara lihat cermin, saudara lihat bayangan saudara dipantulkan, saudara tangkap. Baru saudara tahu, oh wajahku seperti ini. Tanpa cermin saya tidak bisa tahu. Demikian juga karakter saudara. Saudara baru tahu siapa diri saudara setelah saudara berinteraksi dengan orang lain. Oh aku baru tahu ternyata senang itu seperti ini. Ternyata kesenanganku begini ketika ketemu orang-orang yang seperti ini. Ternyata hidup itu harus begini. Ternyata diriku punya kecenderungan ini. Semua diketahui karena saya berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak bisa menentukan diri dari diri sendiri. Manusia perlu komunitas, dan komunitas perlu kesepakatan. Dari mana komunitas itu memperoleh pengertian tentang siapa manusia? Maka saudara, kalau manusia tidak mengerti apa tujuan jadi manusia, apa itu baik, manusia disebut baik, itu kalau apa? Kita bisa senang, kalau apa? Kalau kita tidak mengerti bagaimana bergumul dari mencari kebenaran dari firman, kita akan dengan gampang menyepelekan tentang hidup dengan mengatakan, oh baik itu yang penting senang. Senang itu apa? Senang itu berarti uang banyak, badan sehat, dan dikagumi orang-orang. Ada kebutuhan sosial yang dipenuhi. Ada kebutuhan finansial yang berlimpah, yang cukup
untuk generasi selanjutnya. Ada kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk bersenang-senang, kebutuhan untuk mendapatkan keamanan dan segala macam hal. Tapi saudara, ketika manusia terus mencari makna menjadi manusia dengan apa yang lingkungan mungkin lakukan untuk kita, maka kita akan sangat kesulitan memahami manusia di masa krisis. Ini satu problem yang sangat berat dari orang-orang yang berpikir salah tentang hidup. Apa itu hidup? Oh, yang penting saya senang-senang, saya berbahagia, saya dapat uang cukup. Begitu ada krisis, kemanusiaan seperti runtuh. Nah, kita ada di dalam keadaan di mana kita harus menjaga diri di tengah-tengah pandemi karena ada breakout dari virus corona dari tahun 2019 akhir yang lalu. Lalu kita mulai berpikir, di tengah pandemi seperti ini, apa itu baik? Apa itu kesenangan? Apa itu bahagia? Kebahagiaanku adalah ketika aku bisa cari uang sebanyak mungkin. Oh, pandemi bikin aku tidak bisa kerja. Kebahagiaanku adalah ditemui dan dikagumi oleh sebanyak mungkin orang. Oh, pandemi bikin saya tidak bisa ketemu orang. Maka saudara, ada saat krisis yang dialami manusia, di mana kemanusiaan yang dipahami dengan cara salah, itu resiko untuk menjadi rusak. Saudara salah paham tentang manusia, saudara akan kacau memahami kemanusiaan. Bagaimana manusia dipahami? Oh, manusia harus senang. Kalau benar harus senang. Kenapa di dalam peperangan kemanusiaan harusnya tidak boleh runtuh? Banyak orang meragukan tentang kemanusiaan di tengah perang, di tengah pandemi, di tengah penyakit, di tengah penderitaan, di tengah miskin, di tengah kekacauan. Tetapi Alkitab mengajarkan kemanusiaan tidak bergantung kepada kebaikan lingkungan. Kemanusiaan bergantung pada pembentukan Tuhan. Inilah yang gunanya kitab Ayub. Dan inilah kenapa Roma 8 itu penting. Ayub adalah kitab yang sangat penting. Karena saudara diajar untuk kenal Tuhan dan tujuan pembentukan dia di kala menderita. Kalau saudara bilang, Pak, enggak lah. Coba baca kitab Ayub. Terakhir Ayub dipulihkan kok. Keadaannya senang, sakitnya hilang, anak-anaknya ada lagi. Ya lahir lagi ya, bukan bangkit dari antara orang mati. Anak-anaknya Tuhan berikan dari istrinya, dan hartanya kembali, dia kaya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Itulah bahagia. Tapi saudara perhatikan, bagian yang menceritakan tentang pemulihan Ayub adalah bagian yang belakang setelah Ayub beres di dalam pengenalan akan Tuhan di bagian sebelumnya. Harta paling berharga dari kitab Ayub adalah ketika Ayub mengatakan, sekarang aku kenal engkau, bukan dari perkataan orang lain. Sekarang mataku sendiri sudah memandang engkau. Dan itu terjadi sebelum Ayub dipulihkan. Maka Alkitab banyak berbicara tentang kemanusiaan di dalam krisis, bukan di dalam kesenangan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk hadapi krisis demi krisis dari Israel. Dan pada akhirnya dia alami krisis dari dirinya sendiri. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami dikhianati, dia mengalami dipaku di atas kayu salib, dan dia mengalami kematian. Tapi saudara, apakah Kristus gagal menikmati kebaikan menjadi manusia? Tidak. Justru dia berhasil memulihkan kebaikan menjadi manusia dengan menunjukkan kebaikan menjadi manusia terjadi di tengah masa krisis. Maka saudara, kita tidak hanya menjadi Kristen di saat bahagia, kita juga tetap beriman kepada Kristus di saat kesulitan, di saat pandemi, di saat penderitaan. Karena kita sadar tujuan manusia adalah untuk mengalami pembentukan Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam surat Roma dikatakan bahwa kalau engkau sudah ada di dalam dia, siapa yang akan ganggu kamu dari milik Tuhan? Kitalah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan dan pembenaran oleh Tuhan. Oh, kalau begitu puji Tuhan, aku percaya Yesus, jadi aku akan dapat pembenaran dan kemuliaan. Saudara, Tuhan mengatakan kita, kamu bersama, plural, bukan satu orang ya. Engkau menikmati Tuhan, menikmati kebenarannya, menikmati kemuliaannya di dalam komunitas orang percaya. Di dalam kelompok orang percaya yang sama-sama berseru kepada Tuhan, sama-sama menantikan pembentukan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya sebagai mahasiswa Kristen, saudara mesti mengerti hal ini. Di tengah pandemi, apa harapanku? Harapanmu adalah engkau tetap akan dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia. Di dalam komunitas orang percaya, engkau menjadi manusia yang dibentuk menjadi makin mirip Kristus. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebenaran karena engkau dipanggil oleh Tuhan. Lalu saudara mulai tanya, aduh Pak, saya ingin tahu apa itu kemuliaan, apa itu kebenaran. Di dalam konteksku, di dalam lingkunganku sebagai mahasiswa, atau sebagai dosen, atau sebagai akademisi, apa maksudnya kebenaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan? Saudara, saya harus membahas tentang ini sebagai pengertian utama.
Tapi setelah itu saya minta saudara bergumul. Apa yang harus saudara lakukan di dalam bidang saudara? Saudara harus bergumul bagaimana iman Kristen memberikan pengertian bahwa manusia harus hidup di dalam keadilan, di dalam kasih, di dalam kemurahan, di dalam kerelaan menjadi berkat melalui bidang saudara. Semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi milik Tuhan yang menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan kepada komunitas. Nah, itu sebabnya cara kita menikmati pembentukan Tuhan di tengah keadaan apapun, termasuk di dalam pandemi, adalah merubah mindset. Apa yang dirubah? Pertama, mindset individual menjadi mindset komunal. Itu pertama. Saudara tidak bisa punya mindset di mana diri saudara adalah satu-satunya yang penting. Saudara tidak bisa mengatakan, aku studi supaya aku dapat nilai, aku bisa lulus, aku dapat kerja, aku dapat uang, aku kaya. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan lebih kesepian, lebih membuat sepi daripada orang yang tidak peduli orang lain. Saudara tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi individual yang cuma peduli diri dan tidak mempedulikan apapun yang lain. Saudara dipanggil untuk pikirkan, how should I bring God's mercy? Bagaimana aku bawa kemurahan Tuhan, cinta kasih dan belas kasihannya kepada orang lain, kepada komunitasku. Bagaimana aku bawa pengertian adil, pengertian yang pantas, pengertian yang benar dari Tuhan kepada lingkunganku. Itu yang harus saya tahu. Dan ini tidak akan dihalangi oleh pandemi atau apapun. Lalu yang kedua, saudara cari jalan untuk membagi diri secara tindakan nyata saat ini. Banyak orang sulit, mari bagi, mari membagi diri. Lalu setelah antar alat pengamanan kepada tenaga medis, ada yang tanya, nggak takut Pak, pergi ke sini, itu di sebelah itu ada rujukan, orang-orang yang dirawat, ada tempat untuk karantina orang-orang yang dirawat. Tadi kita baru lewat situ, kalau Bapak kena bagaimana? Bapak berani mati ya? Saya bilang, saya nggak mau kena, saya takut kalau kena. Tapi apa boleh buat? Saya mesti belajar rela membagi diri bagi yang lain. Ini adalah menjadi manusia. Saudara menjadi manusia di tengah pandemi langsung sadar. Karena saya Kristen, saya mesti pikir apa yang harus saya lakukan. Di tengah pandemi ada yang perlu apa? Saya bisa berbagian apa? Nah, ini Kristen. Lalu yang ketiga, orang Kristen adalah orang-orang yang menikmati makin kenal Tuhan secara komunal di tengah pandemi. Di tengah pandemi, saudara mesti tetap komunikasi. Tanya orang-orang lain yang juga percaya Tuhan, bagaimana keadaanmu, apa yang bisa didoakan, mari saling menguatkan. Persekutuan tidak boleh tidak ada. Dan saudara, selama pemerintah izinkan ada persekutuan secara fisik, meskipun dengan terbatas, coba datang. Kalau gerejamu adakan ibadah fisik, datang. Aduh, saya nggak berani datang. Kenapa nggak berani datang? Saya takut sakit. Nggak apa-apa, selama saudara sehat, saudara jaga diri, saudara pakai masker, saudara jaga jarak dengan orang lain, dan saudara pastikan gerejamu tidak sembarangan dalam hal ini. Jaga baik-baik dengan ketat protokol untuk menjalankan kebaktian di dalam masa pandemi. Maka saudara jangan takut datang. Karena beribadah kepada Tuhan sangat penting. Hadir secara fisik sangat penting. Tapi jangan saudara yang bawa penyakit. Kalau saudara ada sakit atau rasa kurang enak, jangan datang. Tapi kalau saudara rasa aku sehat, aku rindu bersekutu dengan orang-orang yang percaya Tuhan, aku rindu beribadah kepada mereka, mari datang. Mari datang ke gerejamu ya. Kalau engkau bukan jemaat saya, jangan ke gereja saya. Pergi ke gerejamu. Lalu saudara beribadah. Kenapa ibadah penting? Karena di saat krisis, orang Kristen punya kekuatan untuk jadi berkat. Oleh sebab mereka punya persekutuan yang erat, ada firman, dan ada kesatuan. Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara melakukan yang pertama, memberikan konsentrasi kepada panggilan. Saudara melakukan yang kedua, membagi diri bagi orang lain. Saudara tidak bisa lakukan tanpa yang ketiga. Punya kekuatan di dalam komunitas untuk menerima firman, dikuatkan oleh Tuhan, ditopang oleh anugerah Tuhan, dan didorong oleh belas kasihan, cinta kasih, dan kebenaran dari firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 8 dikatakan, bahwa orang yang ditentukan dari semula mereka dipanggilnya, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka akan dimuliakan. Dengan cara ini, Tuhan meninggikan anak-anaknya dengan menyatakan, inilah yang aku lakukan. Aku menunjukkan diriku kepada dunia lewat mereka. Itu dimuliakan. Dimuliakan berarti Tuhan menyatakan dia adalah satu-satunya Allah sejati lewat umatnya. Itu sebabnya di tengah pandemi, mari saling kuatkan. Mari tahu panggilan. Mari tahu bahwa dunia mengajarkan secara instingtif, lindungi diri, perkaya diri, cari kenikmatan diri, cari kehormatan diri. Tetapi kekristenan mengajarkan, kamu rubah instingmu. Sekarang kamu pikir panggilanmu, dedikasimu apa?
Kamu mau jadi berkat untuk apa? Pikirkan tentang kerelaan membagi diri, dan pikirkan tentang kerinduan bersekutu untuk menerima kebenaran firman. Bersekutu di dalam saling menguatkan, di dalam persekutuan orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menjalankan panggilan sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai orang Kristen, di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kita, dalam situasi apapun. Saya harap pandemi bisa segera berakhir dan diatasi. Tapi di dalam segala keadaan, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen tetap bisa dan harus dijalankan dengan cara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab belas kasihan-Mu yang menopang kami, dan kebenaran firman-Mu yang memunculkan kami menjadi orang percaya. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami di dalam Kristus. Dan kami bersyukur karena kami beriman kepada Kristus. Oleh karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memilih kami, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami terus berelasi dengan Tuhan, dipertajam dalam panggilan kepada Tuhan, dan diberikan kerelaan untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi yang lain, dan juga diberikan kekuatan lewat persekutuan dan juga penyembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, layakkan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang beriman kepadamu, dan yang hidup untuk mencerminkan belas kasihan Tuhan kepada banyak orang. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pemberitaan firman yang Tuhan mau bagikan lewat khotbah pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, saudara-saudari JPMKI seluruh Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin teman-teman belum mengenal saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Reksi Tampunan, saya berasal dari Aceh atau Sumatera Utara, dan juga saya saat ini kuliah di STT Teos, mengambil jurusan PAK atau Pendidikan Agama Kristen, dan saat ini saya semester 7, dan juga dari salah satu dari PNK STT Teos Surakarta. Nah, saya akan membagikan kesaksian saya dalam kehidupan saya, bahkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya akan saya bicarakan atau kasih tahu kepada teman-teman. Awalnya mungkin orang-orang yang menganggap saya itu tidak berguna gitu ya, tidak layak lagi ada, bahkan saya mungkin nggak dianggap lagi manusia, karena mungkin saya tidak layak disebut manusia mungkin pada waktu itu. Dan juga keluarga saya juga meninggalkan saya, yang menganggap saya sampah, yang menganggap saya tidak berguna, karena mungkin keburukan saya, karena sifat saya, karakter saya yang hancur gitu ya. Karena itu kehidupan saya memang benar-benar buruk gitu. Saya menghidup terlibat dalam pergaulan bebas, bahkan juga mungkin merokok, menjudi, minuman keras, dan itu yang saya lakukan. Bahkan juga saya mengonsumsi makanan yang mungkin yang disebut juga narapidana gitu, seperti yang entah narkoba, bahkan sabu-sabu. Itu yang dalam kehidupan saya pada waktu itu, dan saya terlibat di dalam kehidupan itu gitu. Satu kelak karena saya mungkin saya tertangkap dan saya harus masuk penjara, tapi saya lari gitu ya. Tapi karena pistol polisinya itu udah di depan mata saya gitu ya, dan saya nggak bisa bergerak, ya saya angkat tangan dan saya dibawa ke sel gitu ya. Tapi itu yang saya alami pada saat itu gitu ya. Saya terpuruk sekali ketika saya udah dalam penjara. Saya tidak bebas lagi di dalam melakukan hal apa-apa, tapi saya nggak tahu itu yang jalan solusi bagi hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dia berkata kepada saya, "Hai anakku, marilah datang kepadaku." Itu yang saya dengar di dalam hati saya, dalam pikiran saya, karena Tuhan mengulurkan tangannya dalam kehidupan saya. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang datang mengunjungi setiap penjara untuk dilayani gitu ya. Itu satu cara Tuhan dalam kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Itu cara Tuhan untuk menolong saya. Itu sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya sangat hancur, ketika saya sangat buruk dalam penjara pun, Tuhan juga memperhatikan saya, menolong saya. Sehingga satu ketika saya keluar dan saya bebas, dan itu juga banyak yang backup saya, yang membantu saya, yang menolong saya. Dan itu satu bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami namanya proses perubahan demi perubahan untuk terfokus kepada masa depan saya. Tidak lagi mengingat-ingat masa lalu saya atau menoleh ke belakang, dan saya fokus ke harapan saya, masa depan saya. Mungkin itu kesaksian yang sahabat saya bagikan untuk teman-teman. Mungkin semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, Kau memberkati kami ya Tuhan. Lewat ibadah online ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kami ya Tuhan selalu ya Tuhan kesehatan Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan penghiburan. Kau berikan kami
pengajaran yang luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerja-pekerja ya Tuhan, untuk setiap profesi yang ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan setiap profesi dan setiap pekerjaan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang mereka lakukan ya Tuhan, kiranya Kau berkati selalu mereka Tuhan. Oh Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk pendidikan di negeri kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan pendidikan yang luar biasa ya Tuhan, tenaga pendidik yang luar biasa ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, tenaga pendidik ya Tuhan dapat berkomitmen ya Tuhan, untuk dapat mengajar ya Tuhan setiap murid, setiap mahasiswa dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan untuk kesehatan kami ya Tuhan, untuk kesehatan keluarga kami ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan ya Tuhan, Kau berikan selalu kekuatan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, untuk menjalani setiap hari ini Tuhan. Oh Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kami ya Tuhan terhindar dari segala jenis penyakit ya Tuhan. Untuk COVID-19 ya Tuhan, kami tolakkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan tidak dapat ya Tuhan menyentuh ya Tuhan tubuh kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, bersatu hati ya Tuhan, untuk menolak ya Tuhan setiap kuasa kegelapan ya Tuhan. Oh Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang ada, untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau jagai, Kau lindungi ya Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga ya Tuhan memberikan kami ya Tuhan kekuatan ya Tuhan, untuk menjalani setiap hari ini dengan baik Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum mengenal Yesus, untuk mungkin keluarga kami yang belum mengenal Yesus, saudara kami yang belum mengenal Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat kami, lewat pelayanan kami, lewat hidup kami, banyak orang yang diubahkan dan banyak orang yang mengenal Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup ini ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk terus ya Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan banyak orang lain ya Tuhan melihat Yesus di dalam kami, karena kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan, dari awal Tuhan hingga akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mau terus ya Tuhan berserah sama Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami lakukan, entah kuliah Tuhan, pekerjaan ya Tuhan, semuanya Tuhan kami mau serahkan Tuhan dalam Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mampu ya Tuhan menolong kami di saat kami kesulitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Kau yang berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kami ya Bapa, yang berkati setiap tim medis yang bekerja ya Tuhan sebagai garda terdepan. Kau yang jadikan tim medis sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk mereka bisa membawa kesembuhan untuk setiap pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Kau yang kuatkan setiap tim medis yang bekerja, Kau yang berikan kesembuhan untuk setiap pasien yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Kau juga yang kuatkan setiap keluarga yang ditinggalkan oleh pasien, yang ditinggalkan oleh para tim medis ya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, ketabahan ya Bapa. Kau yang memberikan kecukupan dalam rezeki mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk memimpin bangsa kami. Kau yang berkati dari tingkat presiden sampai RT ya Tuhan. Biarkan apa yang menjadi kebijakan di setiap pemimpin kami, semuanya hanya seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih dalam pekerjaan ya Tuhan. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan atau mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau yang cukupkan setiap rezeki mereka, Kau yang berkati setiap apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Biarkan hanya kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang masih di taraf pendidikan ya Tuhan, dari SD, SMP, SMA, yang kuliah. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa. Biarkan apa yang dicita-citakan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
orang tua kami ya Tuhan, untuk keluarga kami yang mungkin banyak dari kami anak-anakmu yang merantau, yang jauh dari keluarga kami. Kau yang berkati dimanapun orang tua kami dan keluarga kami berada. Kau yang sertai setiap mereka ya Tuhan, Kau yang sertai setiap apapun yang dikerjakan oleh keluarga kami ya Tuhan. Jagai kesehatan mereka, jagai setiap apapun yang dikerjakan mereka ya Tuhan. Biarkan hanya penyertaan-Mu yang nyata atas setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang ampuni setiap kami ketika kami mulai khawatir akan apa yang terjadi di negara kami saat ini ya Tuhan. Ajari setiap kami untuk kami selalu berharap dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada atas bangsa kami, mujizat-Mu masih ada atas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu. Engkau kiranya memberkati rekan-rekan sekerja, young generations yang ada di posisi universitas, sekolah tinggi, akademi dimanapun berada. Mereka sekarang tidak hanya berpikir dalam komunitas kecil, di kampus, di prodi, di fakultas, tapi mereka mulai punya komitmen untuk lebih besar. Karena memang kesatuan tubuh Kristus tidak hanya lokal, tetapi juga universal. Dan paling tidak teman-teman kami mengambil andil yang besar melalui komunitas jaringan nasional, yaitu Jaringan Persekutuan Kristen Indonesia. Tuhan, Engkau yang berperkara atas panggilan gereja, yaitu persekutuan, Engkau juga yang berperkara atas anak-anak muda pada saat ini. Karena kasih karunia Tuhan melampaui segala akal akan memberkati memakai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Troubled times into you I see. I put you first, that's all I